Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi matematika kelas 7 hari ini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini kita akan dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa part. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah siswa dapat memahami bilangan pecahan. Yang kedua adalah siswa dapat menyederhanakan pecahan. Yang ketiga adalah siswa dapat membandingkan pecahan. Yang keempat adalah siswa dapat mengurutkan pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Bentuk umum dari pecahan adalah A per B atau A dibagi B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, misalkan di sini ada kotak yang dibagi menjadi 9 dan ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau. Kalau dijadikan bentuk bilangan pecahan akan menjadi 2 per 9, di mana 2 disebut pembilang kotak warna merah. Nah, ini adalah 2 itu adalah pembilang, banyak 2 itu warnanya yang warna merah. Kemudian 9 disebut penyebut atau yang di bawah ini, kotak berwarna merah dan kotak berwarna hijau. Berarti semua kotak yang ada di sini ada 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah pengertian tentang bilangan pecahan. Pecahan senilai. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kalau dijadikan pecahan adalah yang diarsir dengan dibandingkan dengan 10 kotak yang ada di sini. Lingkaran sudah dibagi 4 ini. 1, 2, 3, 4, berarti 1 per 4. Tuh. Kemudian, nah ini ada contoh yang kedua. Gambar yang kedua adalah lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Dan yang diarsir adalah 2 kotak ini. 1, 2. Berarti menjadi 2 per 8. Sekarang kita perhatikan lagi gambar yang ketiga. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti penyebutnya ada 12. Nah, pembilangnya ada berapa? Kita hitung. Yang diarsir adalah 1, 2, 3. Berarti 3 per 12. Nah, yang dimaksud pecahan senilai, apakah nilai 1/4, nilai 2 per 8, 3 per 12 itu senilai? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita dengan mengecilkan pecahan-pecahan tersebut. Nah, ini misalkan kalau ini 1/4, kemudian
2/8 apakah nilainya sama dengan 1/4? Nah, kita bisa membaginya ini dengan 2. Yang ini juga dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1/8 dibagi 2 adalah 4. Sama dengan juga yang ini juga. Kalau ini dibagi dengan 3 dibagi dengan 3. Berarti sama dengan 3 dibagi 3 adalah 1/1. 12 bagi 3 adalah 4. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12 atau senilai. Nah, ini senilainya semua 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4. Yang dimaksud nilainya sama. Lanjut, menyederhanakan pecahan. Contoh, sederhanakan pecahan di bawah ini, 6/8. Nah, dalam menyederhanakan ini yang kita harus ingat, pembaginya itu adalah bilangan prima. Nah, itu bilangan primanya apa aja, misalkan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, jika ini adalah 6/8, karena dua-duanya bilangan genap, maka kita ambil dulu yang genapnya. Ini adalah bilangan genap, ambil dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Ini juga penyebutnya juga dibagi dengan 2. Sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, sampai di sini apakah masih bisa diteruskan? Jika masih bisa diteruskan, dilanjutkan lagi angkanya. Misalkan dibagi dengan 3. Kalau dibagi 3 dan batas pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dibagi 3. Kalau tidak bisa, ya udah sampai sini saja. Contoh lagi, misalkan 9/27. Nah, ini ada bilangan ganjil, kita coba bilangan ganjil ini kita cari yang bilangan ganjil, yaitu 3. Misalkan 9/27 dibagi dengan 3. Pembilang dibagi 3, berarti penyebutnya juga dibagi 3. Oke, 9 dibagi 3 adalah 3. 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, ini masih bisa enggak, kita coba lanjut. Dibagi dengan sama-sama ganjil, kita bagi dengan 3 lagi. Ini juga dibagi dengan 3. Sama dengan, berarti 3 dibagi 3 adalah 1. 9 dibagi 3 adalah 3. Berarti sampai sini. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi, misalkan contoh lagi. Kalau 25 berarti dibaginya dengan 25/125. Kita misalkan bagi, kalau 5 baginya dengan 5. Oke, bagi dengan 5. Jadi 25 dibagi 5 adalah 5. 125 dibagi dengan 5 adalah, kita hitung kalau masih bingung, 5 dikalikan berapa yang hasilnya 125. Misalkan 12 dibagi 125 dibagi dengan 5. Berarti di sini 2, ini adalah 10. Kita kurangi, berarti 2. Berarti 25 bagi 5 adalah 5. 5 kalikan dengan 5
adalah 25. Kurangi lagi, berarti di sini adalah 25. Kalau misalnya bisa dibagi lagi, bagi 5 bagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1, kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Oke, seperti itu. Lanjut, misalkan contoh lagi, 21 dibagi 56. Itu caranya sama. Misalkan 56. Boleh, misalkan kita dari bilangan prima yang kecil, ini dibagi 3, ini dibagi dengan 3. Sama dengan 21 dibagi 3 adalah 7. Kemudian 56 dibagi 3. Nah, kalau misalnya perlu dihitung. Ini adalah 1, berarti di sini 3 dikurangin, ini turunin 6, ini adalah 2. Dibagi 3 lagi, bisa enggak? Nah, kalau tidak bisa berarti kan dibagi dengan 3. Misalkan lagi, nah ini kan hasilnya kan teruskan aja. Misalkan di sini adalah 8, tapi di sini 25 bagi 2. Nah, ini kan sisa, berarti nggak bisa. Tapi di sini dibagi 3 tidak bisa. Misalkan seperti itu. Misalkan berapa lagi? Misalkan dipakai dengan 7, bisa enggak? Nah, dibagi dengan 7 dibagi dengan 7. 21 dibagi dengan 7 adalah 3. Kemudian 56 dibagi 7 adalah 8. Nah, berarti paling kecil. Artinya untuk menyederhanakan seperti itu. Membandingkan dua pecahan. Nah, dua pecahan ini 3/5 contohnya, misalkan contohkan bandingkan pecahan di bawah ini. Misalkan 3/5 dan 2/5. Nah, apakah 3/5 lebih besar atau lebih kecil? Nah, sebelum membandingkan kita lihat terlebih dahulu penyebutnya. Kalau di nomor 1 penyebutnya adalah 5 dan ini adalah 5. Berarti 3/5 titik 2/5. Kita lihat kalau ininya sudah sama, penyebutnya sudah sama, bisa langsung dibandingkan. Bisa dibandingkan. Nah, lihatnya yang atasnya aja, pembilangnya aja. 3 dan 2, kira-kira lebih besar mana? Lebih besar dari 3. Nah, berarti tandanya lebih besar. Seperti ini. Sama dengan yang ini, kita lihat dulu penyebutnya sudah sama dengan ya, sini 8, ini 8. Kemudian melihat pembilang 7 dengan 12, itu besaran mana? Besaran 12, berarti 7 lebih kecil dari 12. Ini sama ya, nah ya. Oke, lebih seperti itu. Lanjut, contoh yang ketiga. Nah, jika contoh yang ketiga ini kita lihat juga sama caranya. Nah, penyebutnya 4 dan 8. 4 itu 4 dan 8 itu berarti tidak sama. Kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, syarat yang pertama disamakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan. Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan mengalihkan dua-duanya, atau bisa langsung dikalikan kali silang, terserah kalian. Nah, misalkan saya pakai menggunakan perkalian silang. 3/4, sini misalkan 5/8. Nah,
Misalkan ini kali silang ini dikalikan dengan 8. Jadi ini juga dikalikan dengan 8. 8-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, berarti yang di sini dikalikan dengan yang 4 ini. Dikalikan dengan 4. Kemudian di sini juga dikali dengan 4. Hasilnya berapa? Ini dikali ini adalah sama dengan 24. Yang di sini adalah penyebutnya 32. Kemudian yang ini dengan yang ini hasilnya adalah 20 per sama kan, ini 32. Nah, berarti 24 ini sudah sama 32, ini 32. Tinggal melihat bilangnya di sini. 24 dengan 20 lebih besar mana? Lebih besar 24. Berarti tandanya seperti ini. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Caranya sama. Kita harus mengalihkan terlebih dahulu penyebutnya. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Nah, berarti ini dikali ke sini. Ini ke sini dulu dikali dengan 6. Kalau atas dikali ke 6 berarti bawah juga dikali 6. Kemudian yang sini sama dikalikan dengan 5. Nah, bawahnya juga dikalikan dengan 5. Dan hasilnya 2 kali 6 adalah 12. 5 kali 6 adalah 30. Yang ini juga sama, 5 kali 5 adalah 25. 6 kali 5 adalah 30. Ini penyebutnya sudah sama. Nah, tinggal melihat angka pembilangnya 12 dengan 25. 12 dengan 25 berarti lebih kecil. Lanjutkan mengurutkan pecahan. Urutkan bilangan-bilangan 2/3. Mengurutkan bilangan 2/3, kemudian 1/4, 5/3, dan 3/8 dari nilai yang terkecil. Caranya bagaimana? Kita terlebih dahulu mencari KPK. KPK dari mana? Dari 3, dari yang penyebutnya 4 dan 8. KPK dari 3 itu berapa sih? 3, 6. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi terus lanjut 9, 12, 15, 18, selalu bertambah 3, 21, 24, 27, dan seterusnya. Terus 4, tapi kelipatan dari 4 adalah 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32. Nah, dari sini kita sudah menemukan KPK-nya yang mana, yaitu 24. 1 kelipatan 4, di kelipatan 4 juga ada 24, di kelipatan 3 juga ada 24. Nah, kita lanjut. 2/3. Terus di sini ada misalkan 1/4. Terus kemudian 5/3.
terakhir adalah 3/8. Nah, di sini kita lihat 2/3 berarti kelipatan dari 3. Kelipatan 3 supaya ada menjadi 24 dikalikan berapa? 3 dikalikan berapa yang ada 24? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikalikan dengan 8. Kalau bawah dikalikan 8 atau penyebutnya dikalikan 8, berarti pembilangnya dikalikan 8. Sama dengan berarti 16/24. Sekarang yang 1/4. Caranya sama, kelipatan dari 4 berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penyebutnya dikalikan dengan 6. Pembilangnya juga kali 6. 1 kali 6 adalah 6/24. Yang ini juga sama, kelipatan dari 3. Berarti ini saya biar jelas di sini aja. Jelas di sini adalah 5/3. 3-nya dikalikan dengan 8. Berarti ketemunya adalah 40/24. Jadi sekarang yang 3/8. Nah, 8 ini ke sini. Ya, tadi kalikan berapa? 1, 2, 3. Tadi kalikan 3, pembilangnya juga kali 3. Sama dengan 9/24. Jadi kita tulis. Nah, di sini berarti adalah yang pertama adalah 16/24. Nah, dari sini ya. Kemudian 6/24. Kemudian 40/24. Yang terakhir adalah 9/24. Nah, pertanyaannya diurutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti ini nomor 1. Yang nomor 2-nya adalah yang bawahnya ini. Ini nomor 2. Yang ini adalah nomor 3. Yang di sini adalah nomor 4. Seperti itu. Ya, nomor 1 kelipatan yang berurutannya adalah nomor 1-nya adalah yang 5. Nomor 1-nya adalah 1/4. Nomor 2-nya adalah 3/8. Nomor 3-nya adalah 2/3. Dan nomor 4-nya adalah 5/3. Lanjut. Sekarang pertanyaan nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan 2/3, 1/4, 5/3, 3/8 dari nilai terbesar. Kalau tadi dari nilai terkecil, sekarang nilainya terbesar. Caranya sama. Kita cari dulu KPK dari 3, kemudian 4, dan 8. Nah, caranya sama tadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Sama KPK-nya dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. 8 sama 16, 24, dan seterusnya. Nah, kita udah ketemu 24 ini. Nah, baru dikalikan. Misalkan di sini 2/3. Kemudian di sini adalah 1/4.
Yang di sini adalah 5/3. Yang terakhir adalah 3/8. Nah, lipatan 3 adalah yang di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dikalikan dengan 8, ketemunya adalah 16/24. Yang ini kelipatan dari 4. Nah, ini kalikan dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dikali dengan 6, pembilangnya juga kali 6. Semuanya adalah 6/24. Kalau 3 juga sama, telah dikalikan dengan 8. Nanti di sini 40/24. Kalau 8 dikalikan berapa? Tadi ya, dikalikan dengan 1, 2, 3. Berarti dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3. Berarti ketemunya adalah 9/24. Nah, pertanyaannya dari nilai yang terbesar. Kita lihatnya adalah pembilangannya saja. Pembilang yang paling besar adalah 40. Ini berarti nomor 1. Habis 40, benar lagi, turun lagi. Oh ya, 16. Berarti ini nomor 2. Terus kemudian yang ini 9, nomor 3. Yang ini adalah nomor 4. Berarti dari pengurutan nilai yang terbesar adalah ini adalah nomor 1, kemudian nomor 2 nya adalah 2/3, nomor 3 nya adalah 3/8, ini adalah nomor 4. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengurutkan dari bilangan pecahan bagian pertama. Seperti itu. Sebelum kita belajar ditutup, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.